Iya, selamat siang Dokter Yan, selamat siang teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya Pauline akan mempresentasikan terkait modul berjudul Manajemen Terapi Rehabilitasi dan Motivational Interviewing pada Gangguan Penggunaan Z. Diharapkan melalui modul ini kita bisa memiliki ilmu pengetahuan, memahami dan mengevaluasi manajemen terapi rehabilitasi dan motivational interviewing pada gangguan penggunaan Z. Yang akan dibahas pada topik kali ini adalah tahapan terapi, terapi substitusi, proses pemulihan, relapse dan pencegahannya, dan motivational interview. Pertama, untuk terkait dari tahapan terapi sendiri, pertama ada fase penilaian, lalu fase terapi detoksifikasi, dan fase terapi lanjutan. Untuk fase penilaian ini sering disebut sebagai assessment phase atau initial phase, di mana terdapat beberapa hal yang perlu dinilai, seperti bagaimana intoksikasinya, keparahannya, lalu dosis yang digunakan terakhir berapa, frekuensi dan durasi penggunaan zatnya, onsetnya sejak kapan, lalu efek subjektif yang dirasakan oleh pasien itu seperti apa. Dan juga tidak lupa kita menanyakan bagaimana riwayat medisnya, bagaimana riwayat terapi sebelumnya, lalu bagaimana dia menggunakan zatnya, riwayat keluarga, sosial ekonomi, lalu juga dilakukan screening atau penapisan dengan pemeriksaan urin dan darah terkait zat nafsa yang digunakan dan juga penapisan dari penyakit infeksi lainnya. Lalu pada fase terapi detoksifikasi ini, pertama kita perlu memperhatikan uh, kalau misalnya yang akan digunakan adalah terapi substitusi, maka di awal yang dilakukan adalah terapi withdrawal terlebih dahulu. Jika nanti yang akan digunakan adalah terapi abstinensia, maka di awal yang digunakan adalah terapi detoksifikasi terlebih dahulu. Varian terapinya bermacam-macam, bisa dengan rawat inap, rawat jalan, tergantung dari kondisi pasien, maupun dengan berbagai pilihan terapi lainnya yang nanti kita akan bahas di belakang apa sih yang bisa diterapkan di Indonesia untuk fase rumatannya. Nah, lalu untuk fase terapi lanjutan ini ada variasi program terapi seperti terapi substitusi, bisa menggunakan obat yang antagonis, agonis parsial maupun full agonis, lalu program terapi yang berorientasi pada abstinensia dan rata-rata fase terapi lanjutan ini berlangsung sekitar 24 sampai 36 bulan jika lebih pendek. Namun kalau misalnya lebih pendek, itu kan sering terjadi resiko relapse yang lebih tinggi. Terapi substitusi ini mencakup potensi yang rendah untuk didiversikan, lalu aksi kerja obatnya biasanya cukup panjang, dan berpotensi rendah untuk menggunakan zat lain selama terapi. Toksisitasnya juga rendah untuk terjadi overdosis, lalu fase detoksifikasi yang singkat, sederhana, dan diharapkan gejala rebound withdrawal-nya ini minimal, lalu memfasilitasi abstinensia terhadap penggunaan opioid ilegal lainnya, dan pasien bisa menerima dengan ikhlas dan baik. Terapi substitusi ini contohnya ada metadon, buprenorfin, dan naltrexone. Nah, metadon ini seringnya kita dengan sebutannya adalah PTRM, program terapi rumatan metadon. Ini efektif digunakan secara oral, dia akan berpengaruh dalam 24 jam dan pasiennya ini datang ke fasilitas kesehatan setiap hari untuk minum sediaan rumatan metadonnya ini, diminumnya sekali sehari. Nah, namun kelemahan dari terapi ini adalah pasien ini harus ada datang setiap hari. Lalu bisa terjadi ada resiko overdosis, resiko ketergantungan, dan kemungkinan peredaran ilegal metadon. Lalu untuk terapi buprenorfin ini adalah terapi rumatan pasien yang untuk ketergantungan opioid. Di Indonesia sering digunakan untuk kasus adiksi heroin. Obatnya ini bisa diberikan sublingual, lalu 2 sampai 3 kali seminggu karena masa aksinya panjang dan juga mengurangi efek agonis opioid dan mengurangi potensi yang menekan susunan saraf pusat. Dan juga kelebihannya adalah gejala withdrawal ini lebih mudah dikendalikan pada terapi buprenorfin. Nah, yang ketiga adalah terapi naltrexone. Ini sering disebutnya sebagai Opamat ED atau opiat agonis maintenance terapi. Ini adalah kombinasi dari farmakoterapi dan konseling kelompok. Terapi ini dimulai ketika terapi rapid detox sudah selesai dan tujuannya adalah untuk mengurangi relapse dan mencegah ketergantungan kembali. Sayangnya kalau pada kasus ini, kalau misalnya hanya farmakoterapi aja tapi tidak ada
tidak ada konseling kelompok atau terapi tambahan lainnya, biasanya resiko relapse-nya lebih tinggi. Sehingga memang programnya adalah dikombinasikan farmakoterapi dengan konseling kelompok. Lalu untuk pilihan dosisnya ada yang obat diberikan harian, lalu ada juga yang diberikan 3 kali seminggu. Diberikan minimal selama 1 tahun, namun sayangnya ini di Indonesia sudah tidak tersedia lagi. Lalu untuk proses pemulihan sendiri, bagaimana sih ciri ideal proses pemulihan? Pertama, adanya abstinensia, lalu menjauhkan diri dari lingkungan, teman, tempat, ataupun benda yang membuatnya ingin kembali, berhenti menyalahkan diri sendiri, belajar bagaimana mengendalikan perasaan atau belajar mengubah pola pikir yang adaptif, dan belajar mengenali permasalahan diri sendiri, orang lain, dan sekitar. Nah, ini ada fase-fase yang dilalui. Yang pertama dari fase praterapi. Di fase praterapi ini biasanya pasien merasa terpaksa terus-menerus menggunakan nafsa, merasa bisa mengendalikan namun gagal. Jadi dia masih masih dalam fase yang kayak pakai nafsa terus gitu, kayak pengen ngendalin tapi nggak bisa, jadi dia pakai-pakai terus gitu. Lalu untuk fase stabilisasi ini mulai mengetahui jika berhenti maka akan timbul dorongan untuk pakai kembali atau yang disebut dengan craving. Muncul gejala withdrawal atau sakau sehingga akan menggunakan nafsa kembali. Nah, di fase pemulihan dini ini biasanya pasiennya udah mulai belajar nih tentang masalah adiksi. Dia mulai mengambil langkah dengan mengambil jarak dengan teman pengguna lainnya dan menjalin hubungan dengan teman yang mendukung pemulihan diri. Jadi kesadarannya udah semakin meningkat di fase pemulihan dini ini. Lalu di fase pemulihan menengah mulai mengembangkan pola hidup dari nilai-nilai yang wajar sesuai norma masyarakat. Lalu relapse terjadi karena biasanya stres terhadap tuntutan kehidupan nyata. Jadi kayak ketika stresornya besar, uh, resiko terjadi relapse. Nah, fase pemulihan akhir ini mulai ada dikembangkan adanya self esteem dan kemampuan untuk hidup bahagia dan produktif. Biasanya kegagalannya terjadi pada fase ini karena kurang mampu untuk mengatasi masalah dari inner child problemnya. Lalu untuk fase maintenance, biasanya pasien sudah bisa mengatasi stres dalam kehidupan untuk dia bisa tetap clean and sober gitu. Lalu relapse biasanya terjadi akibat tekanan sosial yang berat atau dia tidak mampu untuk mengatasi. Nah, untuk relapse dan pencegahannya ini kita harus melihat Pak untuk warning sign-nya. Warning sign-nya yang dilihat adalah berbohong pada diri sendiri atau orang lain. Ini juga bisa menjadi edukasi bagi pasien bahwa apa sih warning sign yang harus dikenali dari dirinya sendiri. Pertama, mulai berbohong, berbohong dari diri sendiri atau orang lain. Lalu menyalahkan orang lain karena perbuatannya. Lalu merasa malu jika mengakui kesalahan karena merasa takut tidak dihargai dan tidak dipercaya lagi. Dan lalu ada yang di sini merasa euforia, di mana kayak senang berlebihan seperti itu. Nah, prinsip dasar untuk mencegah relapse ini ada 9 prinsip yang dikenalkan, yaitu mampu untuk meregulasi diri, bisa mengintegrasikan dirinya dengan norma-norma sosial, dan supaya intinya dia nggak kumat lagi, nggak jatuh lagi ke dalam kecanduan obat, lalu memiliki pemahaman dan pengetahuan yang baik, memiliki mekanisme coping yang baik agar tidak relapse maupun gagal, memiliki niat perubahan yang nyata, sadar penuh, dan mulai memiliki nilai atau menyadari terkait untuk hidup yang bermakna itu seperti apa dan memiliki strategi pemeliharaan yang baik agar tidak relapse. Ini adalah fase-fase dari perubahan. Yang pertama adalah fase kontemplasi, di mana fase kontemplasi ini pasien belum menyadari perubahan dalam dirinya akibat penggunaan nafsa. Tidak memiliki minat untuk berubah meskipun sudah diingatkan dan juga merasa tidak perlu berubah karena merasa tidak melakukan kesalahan. Intinya di fase prakontemplasi ini belum sadar terkait eh, dia ini salah loh kalau menggunakan nafsa. Lalu terkait akibat dan minatnya ini belum ada dan belum sadar. Lalu di fase kedua, fase kontemplasi, ini mengakui terjadinya kesulitan akibat nafsa. Jadi udah mulai kerasa nih dia mendapatkan kesulitan atau akibat-akibat di kehidupan akibat dia pakai nafsa. Lalu mulai ada
keinginan untuk mempertimbangkan kemungkinan untuk berubah, namun masih ragu-ragu, bisa berubah nggak ya gitu. Lalu merasa belum waktunya untuk berubah, kayak ah nanti ah gitu, belum mau berubah dulu. Lalu mulai lalu di sini tapi dia juga sudah mulai merasakan ada penderitaan keluarga akibat tingkah lakunya dan menimbang untung dan ruginya menggunakan nafsa. Jadi di fase kontemplasi ini dia mulai bisa memikirkan dan merenungi gitu. eh, Akibatnya apa? Kesulitan yang dihadapi dari penggunaan nafsa. Jadi dibenturkan dengan dari dalam dirinya dengan kenyataan kesulitan akibat dia menggunakan nafsa. Lalu di fase preparasi ini eh, sudah mulai menunjukkan sungguh-sungguh keinginan untuk berubah, mulai mencari informasi terkait upaya penyembuhan dan ketergantungan zat, dan mulai mengembangkan rencana kerja dan mempersiapkan fase awal perubahan. Jadi di sini udah lebih siap-siap gitu di sini, udah ada keinginan, seenggaknya sudah ada motivasi dan sudah mulai cari informasi gimana ya caranya untuk sembuh dan berhenti dari ketergantungan zat ini. Lalu pada fase aksi, pasien secara aktif mengambil langkah untuk berubah, namun belum mencapai kondisi yang stabil. Berhasil menunjukkan beberapa perubahan perilaku seperti mengikuti terapi. Namun di sini juga ada muncul counter thinking di mana dia membebaskan diri dari pola pikir yang kaku dan juga mencari alternatif aktivitas di luar fokus masalah ketergantungan nafsa. Jadi di fase aksi ini dia sudah mengambil langkah untuk berubah meskipun belum stabil, dia mengimbangi dengan kegiatan aktivitas lainnya supaya tidak jatuh ke ketergantungan nafsa lagi. Lalu yang terakhir adalah fase rumatan. Di fase rumatan ini telah mencapai sasaran misalnya fase absensia dan bekerja keras untuk bisa mempertahankan supaya nggak relapse lagi dan menghindari diri dari menggunakan nafsa, melatih diri dengan kesabaran dan mempertahankan kontinuitas. Lalu bila slip kayak mau kumat lagi nih gitu, dia tidak panik karena dibekali keterampilan untuk bisa mengatasinya dan bersedia aktif untuk membantu orang lain yang mengalami penderitaan atau hal serupa dengan pasien. Nah, di sini salah satunya adalah untuk memotivasi pasien. Ini kita bisa menggunakan motivational interview, di mana ini adalah teknik terapi yang bertujuan untuk memperkuat motivasi dan komitmen pasien untuk mencapai tujuan seperti berhenti menggunakan zat adiktif. Dan proses terapi interpersonal yang menanamkan mindset dan mindset motivasi. Jadi di sini eh, diajarkan nanti dengan teknik OARS ini. Jadi pasiennya eh, diajak untuk dia diperkuat motivasi dan komitmennya. Khususnya adalah supaya tidak relapse lagi. Nah, ini efektif terutama digunakan sebagai pelengkap terapi lainnya. Jadi ini tidak berdiri sebagai terapi tunggal, tidak menggantikan terapi penyebab dasar adiksi, dan seringkali dipakai pada pasien dengan ambivalensi tinggi terhadap perubahan. Jadi pasiennya kayak diajak, diberikan psikoedukasi dan diberikan psikoterapi terkait untuk dia bisa berubah. Lalu untuk pasien yang sulit termotivasi dengan terapi lain atau yang rawan relapse, ini bisa diberikan terapi motivational interviewing ini. Motivational interviewing ini ada skills yang harus uh, dimiliki oleh terapis yaitu adalah OARS. Pertama, open question. Jadi mengajukan pertanyaan terbuka yang mendorong pasien lebih banyak berbicara dan berefleksi. Lalu yang kedua adalah afirmasi. Di sini adalah memvalidasi, menguatkan dan mengakui kekuatan serta kemajuan pasien. Lalu merefleksikan. Jadi dari sini terapis juga mengembangkan sikap aktif listening dan mengajak pasien untuk mengeksplorasi sehingga pasien bisa lebih dalam lagi berefleksi. Diharapkan di sini terapis bisa mencerminkan dan mengulang kembali apa yang dikatakan pasien baik secara sederhana ataupun kompleks untuk menunjukkan empati dan pemahaman dan mengajak pasien untuk bereksplorasi lebih dalam ke dalam dirinya untuk dia bisa lebih yakin lagi dan berefleksi untuk memiliki motivasi yang kuat untuk berubah dan juga summary di sini menyimpulkan atau memberikan ringkasan, menyimpulkan seluruh pembicaraan untuk membantu pasien memahami progres dan motivasi mereka sendiri. Nah, ini adalah contohnya untuk tahapan di motivational interviewing. Pertama, tahap pertama adalah engaging terlebih dahulu, di mana
membangun hubungan yang kuat dan rasa hormat antara terapis dan pasien, sehingga pasien merasa aman dan dapat berkolaborasi dengan baik. Di sini terapis perlu mengembangkan sikap active listening dan empati. Contohnya adalah contohnya adalah seperti ini. Terapis, saya ingin mengetahui bagaimana perasaan Anda tentang meminum alkohol. Lalu pasien menjawab dengan, kadang saya merasa itu satu-satunya cara untuk rileks. Sehingga di sini eh, terapis bisa memahami bahwa, oh, minum alkohol ini sebagai cara untuk supaya pasiennya rileks. Sehingga tahap lebih lanjutnya bisa dieksplor lebih lanjut. Sebenarnya tekanan stresor apa saja dalam kehidupan yang dihadapi oleh pasien, sehingga cara dia untuk rileks ini adalah dengan alkohol, tidak dengan cara yang lain. Jadi terapis bisa menggali lebih dalam dari sini. Lalu yang kedua adalah focusing. Focusing ini adalah menentukan bersama fokus utama perubahan yang diinginkan oleh pasien. Jadi terapis membantu pasien menemukan kebiasaan atau pola yang paling ingin dirubah. Misalnya mengurangi konsumsi alkohol. Terapis bisa menyanakan dengan contohnya, dari apa yang Anda rasakan, apakah ada hal khusus tentang kebiasaan minum yang ingin Anda ubah? Pasien bilang, saya ingin bisa mengendalikan agar tidak minum ini setiap hari. Sehingga dari sini terapis bisa memfokuskan bahwa konseling atau sesi psikoterapi saat ini berfokus untuk agar pasien bisa mengendalikan seenggaknya frekuensi minum alkoholnya ini bisa dikurangi. Lalu evoking. Evoking ini adalah menggali alasan dan motivasi internal pasien untuk berubah. Jadi terapis mengajak pasien untuk menggali alasan mereka berhenti menggunakan zat dan dampak positif yang diharapkan apa. Contohnya seperti menanyakan, apa yang membuat Anda ingin mengurangi minum? Apa yang Anda harapkan akan terjadi jika ini bisa berhasil? Lalu pasien menjawab dengan, saya ingin bisa lebih sehat dan tidak membuat masalah keluarga lagi. Lalu terapis bilang, memberikan memberikan validasi juga sih. Oke, itu tuh tujuan yang sangat berarti. Terapis mengajak mengelaborasikan lagi dengan apa yang selama ini menghalangi Anda untuk berubah, sehingga pasien diajak untuk berefleksi dan menemukan hal-hal apa yang menghalangi pasien untuk berubah. Lalu planning. Di sini adalah membantu pasien untuk merencanakan langkah konkret menuju perubahan yang berkelanjutan. Jadi terapis mengajarkan coping mekanisme atau strategi mengatasi keinginan memakai berulang dan membuat rencana khusus yang realistis. Contohnya adalah bisa ditanya dengan langkah kecil apa yang Anda bisa coba minggu ini untuk mengurangi minum alkohol. Mungkin saya bisa coba untuk tidak minum saat makan malam. Nah, sehingga di sini uh, keinginan untuk berubah ini muncul dari pasien dan pasien bisa mengetahui bahwa tahapnya, usahanya untuk dia bisa berubah ini, dia akan mencoba sesuai dengan uh, dari keinginan dia dan kemampuan dia. Pertama-tama dia akan mencoba dengan nggak mencoba minum dulu saat makan malam. Nanti dievaluasi lagi minggu berikutnya atau pada pertemuan berikutnya, pasien ini kira-kira sudah berhasil belum? Kalau sudah berhasil, pasien diberikan validasi dan pujian. Lalu kalau misalnya belum berhasil, kira-kira apa yang menghalangi uh, sehingga terapis bisa membantu untuk menyusun strategi agar itu tidak terulang lagi. Demikian presentasi saya, ini referensi yang saya gunakan dari buku Ajar Psikiatri FKUI dan juga dari jurnal terkait penggunaan motivational interviewing. Demikian presentasi dari saya. Uh, Terima kasih atas perhatiannya. Mohon arahan dan bimbingannya, Dr. Rian.